Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan memasuki materi yang pertama, pendidikan agama Islam, dengan tema peran Islam dan misi keislaman. Jadi nanti materi ini kita mulai, dan ini adalah merupakan bagian dari yang akan masuk di dalam UTS. Jadi mengambil materinya termasuk di pertemuan yang kedua ini, yaitu materi yang pertama tentang misi keislaman. Kita tahu bahwasanya di dalam beragama, ya, manusia akan terarahkan dalam kehidupannya. Sehingga ketika manusia itu tidak memiliki agama, maka hidupnya tidak terarah, hidupnya tidak punya tujuan, dan juga hambar rasanya. Karena kehidupan ini hanya begitu saja berlalu, tidak ada kemanfaatan, tidak ada tujuan pasti. Itu yang kemudian ketika manusia itu tidak memiliki agama atau tidak berpegang teguh pada agama. Oleh karena itu, maka ada beberapa fungsi agama, khususnya Islam, bagi manusia itu sendiri. Bahwasanya yang namanya agama itu adalah merupakan sumber pengetahuan manusia. Kita tahu bahwasanya di dalam Islam, sumber utamanya Al-Quran dan Hadis itu menjelaskan semua aspek kehidupan manusia. Tidak hanya kaitannya dengan ibadah manusia itu sendiri, tetapi juga kaitannya dengan segala macam bentuk kehidupan, cara hidup, cara bermasyarakat, cara berdagang, cara berusaha, dan begitu seterusnya. Semuanya ada dan semuanya bersumber dari Quran dan hadis itu. Namun memang Quran dan hadis masih global, sehingga perlu ada beberapa rincian-rincian tentang ketentuan-ketentuan itu. Misalkan tentang hukum, maka ketentuannya lebih rinci lagi dibahas di dalam ilmu fikih. Ya. Kalau kaitannya dengan akhlak, ya ada ilmu akhlak. Kalau kaitannya dengan tasawuf, ya maka ada ilmu tasawuf dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, fungsi agama bagi manusia adalah sumber pengetahuan manusia. Sehingga ketika manusia tidak mendekatkan diri kepada pemahaman agama, tentunya pengetahuan manusia itu sangat dangkal, ya, terkaitan khususnya kaitannya dengan kehidupan ini, mau diarahkan kemana, kebaikannya bagaimana, itu semua sumbernya berasal dari agama. Kemudian agama itu juga merupakan sumber moral manusia. Kita tahu bahwasanya Kanjeng Nabi membawa agama ini, agama Islam ini, itu sebagaimana disampaikan dalam sabdanya, ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena pada saat zaman jahiliyah, pada saat zaman pra-Islam, orang Arab itu berada pada masa moralnya itu sangat rendah sekali. Ya, termasuk juga perempuan kan dikubur hidup-hidupnya. Itu pada saat pra-Islam atau masa-masa jahiliyah. Begitu Islam masuk, ya, Islam datang, maka Kanjeng Nabi di antara tugas atau misi yang paling utamanya adalah untuk membenahi moral manusia pada saat itu yang sangat bejat, sangat brengsek dan lain sebagainya lah, istilahnya seperti itu. Sehingga Kanjeng Nabi muncul untuk menolong, ya, bahwa manusia itu jangan sampai jatuh pada moral yang rendah. Sehingga jadilah kemudian Islam itu atau agama itu sebagai sumber moral manusia. Kemudian menjadi sumber keselamatan dan perdamaian manusia. Kita tahu bahwasanya kita hidup ini ada hasanah fid dunia dan juga ada hasanah fil akhirah. Keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Juga ada perdamaian manusia. Tidak perang, kemudian damai, ya, kemudian tentram, ya. Tidak ada konflik, ya. Kalaupun ada konflik yang dimanage dengan baik, diatur, dan juga ada mediator. Nah, itu semua adalah merupakan sumber gambaran
keselamatan dan perdamaian itu ada pada agama. Sehingga tidak kemudian agama itu dijadikan sebagai alat justru untuk konflik. Ya. Tetapi merupakan sumber bagaimana agar manusia itu kedamaian itu dapat terwujud. Kemudian menjadi sumber dalam keteraturan hidup dan menata kehidupan sosial masyarakat. Tanpa agama, keteraturan hidup dan kehidupan sosial masyarakat tidak akan tertata dengan baik. Ya. Karena dari dalam agama juga ada kaitannya dengan hubungan. Ya. Aturan-aturan atau kemudian konsep-konsep yang kaitannya hubungan dengan antara manusia yang satu dengan manusia yang dalam ruang lingkup lebih luas lagi, kehidupan sosial masyarakat. Dan keteraturan-keteraturan hidup itu ada dalam agama. Kemudian agama menjadi sumber dalam menciptakan manusia yang lebih baik dan dapat bermanfaat. Kita tahu orang yang semakin mendekatkan diri kepada agamanya itu akan lebih baik dan akan dapat memberikan manfaat dibandingkan orang yang menjauh dari agama. Ya. Jadi orang-orang yang menjauh dari agama itu malah justru menjadi sampah masyarakat, tidak memiliki manfaat, ya, hidupnya mungkin tidak jelas dan lain sebagainya, sehingga jangankan untuk dirinya, apalagi orang lain ya, untuk dirinya saja dia nggak peduli. Mau bagaimana, mau diarahkan kemana masa depannya dan lain sebagainya, apalagi itu memikirkan orang lain. Itu jelas bagian dari fungsi dan sumber hukum atau sumber ajaran agama, yaitu menciptakan manusia yang lebih baik dan juga dapat bermanfaat. Kemudian fungsi agama yang selanjutnya adalah menjadi sumber dalam mencari solusi permasalahan. Kita tahu bahwasanya misalkan para orang-orang yang paham agama itu menjadikan agama itu dijadikan sebagai solusi permasalahan. Kita tahu bahwasanya para ulama, para kiai itu menjadi orang-orang yang solutif, ya. Sebagaimana ungkapan Bu Tejo gitu ya, Bu Tejo itu jadi wong iki sing solutif. Nah, itu adalah agama. Jadi semakin orang memahami agama, maka akan banyak memberikan solusi-solusi permasalahan. Ya. Kiai di desa itu kita bisa lihat ya, bagaimana masyarakat desa itu sangat bergantung pada pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran kiai. Ya. Ada orang misalkan 10 tahun menikah tapi belum punya anak. Datangnya ke siapa? Ke kiai. Orang desa itu datangnya ke kiai. Kiai, mohon maaf kiai, kalau pengen menyampaikan bahwa kalau ini sudah 10 tahun nikah kok belum punya anak, pripun nggih Kiai. Nah, itu. Kiai memberikan solusi. Ya, Kiai pripun Kiai kula niki berdagang Kiai sudah sebulan misalnya. Gimana supaya dagangan saya ini bisa laris? Nah, misalnya nyarinya solusinya ke Kiai. Padahal banyak ahli yang kalau kaitannya dengan kehamilan ya tentunya datanglah ke dokter kandungan. Tapi kenapa ke dokter? Datangnya ke Kiai. Ya. Kemudian yang pengen usahanya lancar, datangnya mestinya ke ahli ekonomi yang profesional misalkan itu ya. Kenapa kok datangnya ke kiai? Dan begitu seterusnya, banyak sekali. Kemudian anak sakit, ya, anaknya sakit datangnya ke kiai. Kenapa nggak ke dokter? Ya. Dan ini merupakan bagian dari bukti bahwa semakin orang itu mendekatkan diri kepada Islam, maka sumber solusi permasalahan itu semakin ada. Ya, akan semakin ada. Sehingga agama Islam ini merupakan sumber dalam segala hal untuk dicarikan solusi permasalahannya. Kemudian menjadi sumber dalam inspirasi. Kita tahu bahwasanya Islam itu menginspirasi. Ada uswah hasanah di dalam Islam itu. Tokohnya, orang yang mengerti agama dengan benar, ya, itu akan menjadi uswah hasanah, menjadi sumber inspirasi. Makanya Kanjeng Nabi itu ada di diri Kanjeng Nabi itu ada uswah hasanah, menjadi pedoman, menjadi sentral dalam kita mencari contoh itu siapa. Ya, termasuk ulama sebagai pewaris Nabi yang memahami agama Islam dengan baik. Ulama itu juga menjadi sumber inspirasi kita, menjadi teladan kita. Nah, ini yang kemudian yang betul-betul memfungsikan agama dengan baik ya. Karena ada ulama juga yang tidak memfungsikan agama yang dengan baik, atau mungkin ulama jadi-jadian dan lain sebagainya, baru sebulan belajar Islam langsung jadi ulama. Nah, itu kan repot di situ ya. Karena tidak memahami Islam dengan baik, tapi ketika memahami Islam dengan baik, ya mapan keilmuannya, ya kapasitasnya dalam keilmuan Islam itu sudah tinggi, maka akan pasti orang itu akan menjadi sumber inspirasi. Kemudian menjadi tempat berkeluh kesah dan penyesalan.
Kita tahu bahwasanya hampir semua orang-orang yang kemudian mendapatkan masalah galau, ya, apakah banyak masalah itu akan larinya ke agama. Itu. Banyak orang yang tiba-tiba taubat, ya, itu gara-gara apa? Gara-gara banyak masalah yang pada akhirnya pengen berkeluh kesah, ada penyesalan dan lain sebagainya. Sehingga ada taubat, ada kemudian memohon maaf gitu atas kesalahannya itu ada di agama. Ya, sehingga itulah fungsi agama khususnya Islam bagi manusia. Kemudian ruang lingkup yang menjadi kajian di dalam ajaran Islam itu apa saja? Kita bisa ngambil dari Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat 27 ini, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Ya. Ini saya harap yang mahasiswa-mahasiswa yang PAI ini harus bisa membaca tulisan Arab dengan baik, ya, khususnya apalagi Al-Qur'an sebagai sumber utama Islam. Ya. Jadi harus sudah bisa fasih, ya, tajwidnya harus juga bagus dalam membaca ayat Al-Qur'an. Ya, misalkan ini alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutus apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka itulah orang-orang yang merugi. Kalau saya artikan dalam ayat ini, ya, ruang lingkup Islam itu ternyata ada 3 hubungan. Hubungan yang pertama adalah hablum minallah. Hubungan antara atau kajian-kajian tentang hubungan manusia dengan Allah. Ya. Di dalam Islam ada beberapa ilmu-ilmu yang khusus kaitannya mengkaji tentang hubungan manusia dengan Allah. Di dalam fikih misalkan ada fikih ibadah, ya, ada ilmu tauhid, ya, ada ilmu tasawuf, ada ilmu teologi, ada ilmu kalam misalkan gitu, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan kajian Islam yang isinya adalah tentang hubungan manusia dengan Allah. Dan ini menjadi bagian ruang lingkup yang paling inti di dalam Islam. Karena tidak lain kita ini kan beribadah kepada Allah, bukan kepada siapa, ya. Tapi hanya kepada Allah ibadah kita. Sehingga yang paling inti dalam ajaran Islam itu adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Itu yang paling inti. Tetapi tidak hanya itu, ya, tidak hanya hablum minallah, tetapi juga ruang lingkup Islam itu ada yang kajian-kajian tentang hablum minannas, ya, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia. Ya, dalam kajian misalkan ada fikih muamalah. Ada di dalam fikih muamalah ada jual beli, ada akad salam, ada akad transaksi rohen, misalkan gadai, sewa menyewa, utang piutang, ya, pinjam meminjam. Nah, itu semua ada aturan-aturannya. Dan itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Ya. Ada fikih munakahat, hubungan untuk mendapatkan keturunan, untuk saling kasih sayang, untuk menghubungkan keluarga yang satu dengan yang lain melalui ikatan pernikahan dan lain sebagainya. Itu juga termasuk bagian kajian-kajian tentang hubungan manusia dengan manusia itu sendiri. Ya. Jadi tidak hanya melulu hanya hablum minallah, kita rajin ibadahnya, tetapi juga bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia itu semakin baik. Ya. Semakin baik. Jangan sampai kemudian kita hanya fokus ibadah, tetapi dengan yang lain, dengan manusia yang lain, ya, itu kita tidak baik. Itu tidak bisa, itu tidak klop, ya, karena 3 hubungan ini harus senantiasa konsisten dan senantiasa harus saling menyambung satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup Islam adalah hubungan kaitannya dengan alam, ya, manusia dengan alam semesta. Ya, ada pelestarian alam, misalkan ada pertanian semakin untuk ketahanan pangan dan lain sebagainya. Ini juga hubungan antara manusia dengan alam. Ada kehutanan, misalkan tidak boleh membakar hutan sembarangan dan lain sebagainya. Termasuk ada sebuah ungkapan an-nadhafatu minal iman, itu kan ungkapan yang sering kita temukan di mana-mana, ya. Yaitu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kebersihan itu tentunya hubungannya dengan alam, dengan lingkungan kita, dengan tempat kita berada,
Apakah itu rumah, apakah itu kamar, apakah itu sekolah, apakah itu kantor, ataukah halaman, dan lain sebagainya. Ya, itu semua hubungannya dengan alam, dengan lingkungan sekitar. Ya. Sehingga Islam itu akan baik ketika tiga hubungan ini dipahami dan juga dilaksanakan dengan baik. Ya. Jangan hanya kemudian hablum minallahnya saja, tetapi hablum minannas tidak dilaksanakan dengan baik. Atau hablum minallahnya saja, tetapi hablum minal alamnya juga tidak dilakukan dengan baik. Bahkan di dalam ayat Al-Quran ada gini, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Sesungguhnya sholat itu dapat membuat orang yang sholatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita tahu sholat itu kan secara sejatinya itu adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Karena ibadah ya. Nah, secara sejatinya nih, sholat itu adalah ibadah. Hubungannya dengan Allah, manusia dengan Allah. Tetapi ternyata sholat itu tidak hanya fungsi kita semakin soleh dalam beribadah kepada Allah, tetapi juga ternyata untuk kita semakin soleh dalam hubungan dengan manusianya. Yaitu dengan orang itu bisa melakukan sholat dengan baik tentunya, dengan memaknai sholat itu dengan baik, maka dampak yang dihasilkan dari sholat orang itu baik, maka orang itu akan menjadi orang yang tidak berbuat keji dan mungkar. Ya, tidak fitnah, tidak ujaran kebencian, tidak marah, tidak kemudian fitnah, ya, dan lain sebagainya. Ini bagian di antara hubungan yang itu selalu harmonis antara tiga hubungan ini. Ya. Atau misalkan ada dalam sebuah hadis, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah orang itu berkata baik. Kalau tidak berkata baik, diam saja. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan yang pada dasarnya itu merupakan hubungan Allah dengan hubungan manusia dengan Allah murni, ya, keimanan, tetapi ternyata harus dimanifestasikan, harus diterapkan dalam posisi sosial juga, ya. Yaitu dengan cara diantaranya lisannya itu mampu mengatakan sesuatu yang baik. Jadi cerminan orang yang beriman kepada Allah adalah lisannya dijaga untuk senantiasa diucapkan, ya, mengucapkan sesuatu yang baik. Kalau tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, diam saja. Lanjutan hadisnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Ya, berarti juga termasuk cerminan orang itu semakin baik hubungannya dengan Allah, keimanannya, maka juga akan tercermin dalam bentuk sosial kemasyarakatan, yaitu dengan memuliakan tetangganya. Ya, tidak bikin ribut dengan tetangganya, menghormati, menghargai tetangganya, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini yang kemudian menjadi bagian dari konsep bahwa hubungan itu ada tiga, dan itu selalu berkesinambungan dan selalu menyatu, selalu harmonis. Nah, tidak bisa kemudian salah satunya dipilih, yang lainnya ditinggalkan. Tiga-tiganya harus ada. Itulah ruang lingkup dalam ajaran Islam, ya. Sehingga ajaran Islam itu menjadi ajaran agama yang sungguh komprehensif, ya. Ajaran yang memang sangat universal. Semua hubungan itu dikaji di dalam Islam agar supaya hubungan itu menjadi hubungan yang baik. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan misi keislaman. Misi keislaman itu yang nampak, ya, di dalam Islam itu adalah misi tentang persaudaraan. Ya. Misi persaudaraan inilah yang kemudian menjadi ruh, ya, di dalam ajaran Islam. Kenapa? Karena ketika persaudaraan ini itu tidak ditata dengan baik, maka akhirnya konflik. Ya. Padahal di dalam Islam banyak sekali perbedaan-perbedaan mazhab, misalkan gitu. Atau manusia itu tidak hanya satu bahasa, manusia tidak hanya satu bangsa, tidak hanya satu suku, tidak hanya satu agama. Maka butuh yang namanya ukhuwah. Ya. Nah, konsep ukhuwah inilah yang kemudian
menjadi misi Islam yang penting, sangat penting sekali. Nah, di dalam ukhuwah ini akan terbagi menjadi 3. Ada ukhuwah Islamiyah. Ya. Di dalam misalkan kita contohkan tetangga. Kalau tetangga itu mendapatkan ukhuwah Islamiyah, ya, itu berarti tetangga yang, jadi kalau 3 ukhuwah ini bisa didapatkan semuanya, bisa 2 yang didapatkan, dan juga bisa 1 yang didapatkan. Misalkan ada tetangga yang Muslim, ya, tetangga Muslim, ya, dan sama-sama berwarga negara Indonesia, gitu ya. Maka dia akan mendapatkan hak mereka, ya, mereka tetangga yang Muslim dan beragama Islam dan juga berwarga negara Indonesia, itu akan mendapatkan ukhuwah 3 ukhuwah ini. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, tetangga itu karena orang Muslim, maka juga menjadi saudara dalam sesama umat Islam, yang merupakan modal untuk melakukan pergaulan sosial dengan tetangga yang Muslim tadi. Ini ukhuwah Islamiyah. Kemudian juga ukhuwah watoniyah. Ya. Tetangga itu mendapatkan ukhuwah watoniyah juga, karena sebangsa dan setanah air, ya, persaudaraan dalam ikatan kebangsaan sesama warga negara Indonesia, yang merupakan persaudaraan ini merupakan modal dasar untuk melakukan pergaulan sosial dan dialog dengan berbagai komponen bangsa yang tentu saja tidak terbatas pada satu agama. Ya. Sehingga misalkan tidak Islam gimana? Apakah masih ada ukhuwah? Bisa, masih ada. Ya. Kalau sebangsa dan senegara, maka konsep ukhuwahnya adalah ukhuwah watoniyah. Walaupun dia bukan Islam, tetapi karena sebangsa dan senegara, dia ikatan persaudaraannya adalah ikatan kebangsaan. Ya. Dan kita akan bisa bergaul dengan banyak komponen bangsa Indonesia melalui suku bangsa, ya, yang berbeda, kemudian agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, budaya yang berbeda, dan lain sebagainya. Ini disatukan oleh ikatan kebangsaan. Ya, namanya ukhuwah watoniyah. Kemudian ada ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia. Yaitu misalkan ada non-muslim, bukan warga negara Indonesia, ya, bukan warga negara Indonesia. Apakah masih ada ukhuwah? Konsep ukhuwahnya ada, yaitu ukhuwah basyariah. Mereka itu kan umat Islam. Mereka itu umat manusia, walaupun memang bukan umat Islam. Mereka itu umat manusia yang secara prinsip, kalau dia itu umat manusia, maka berarti bersaudara karena sama-sama berasal dari satu nenek moyang, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya. Sehingga tidak ada yang namanya konsep tidak ukhuwah, itu tidak ada. Siapapun orangnya, siapapun negaranya, siapapun apapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, dan lain sebagainya, dalam Islam itu selalu ada ukhuwah dengan mereka. Ya. Kalau Islam, dia Islam, berarti ada ukhuwah Islamiyah. Kalau hanya sesama sebangsa dan negara, maka ada ukhuwah watoniyah. Kalau dia tidak Islam, tidak sebangsa dan senegara, maka kita ambil ukhuwah basyariah. Ya kan kita sama-sama umat manusia yang merupakan saudara, sama-sama satu keturunan, ya, satu nenek moyang, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, yang memang itu manusia pertama yang kemudian akhirnya melahirkan anak, dan begitu seterusnya sampai sekarang banyak komponen-komponen dalam negara, dalam sebuah bangsa dan negara itu banyak sekali komponen-komponen atau berbagai macam jenis manusia. Ya. Tapi walaupun itu banyak sekali jenis manusianya, ada agamanya bermacam-macam, ada bangsanya juga bermacam-macam, tetapi kita melihat bahwasanya mereka juga satu nenek moyang dengan kita, yaitu sama-sama berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Sehingga di sini tidak ada yang namanya tidak bersaudara, itu tidak ada dalam Islam. Semuanya orang itu yang namanya orang tetap bersaudara. Kemudian ada misi bahwa Islam itu sebagai rahmat, rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin. Islam yang rahmatan lil alamin ini bagaimana? Yaitu sebuah pemahaman Islam, ya,
yang isinya adalah pengertian, pemahaman bahwa Islam itu telah mengatur tata hubungan, tadi yang tata hubungan antara hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam, yang kemudian didasari dengan pemahaman kasih sayang. Hubungan hablum minallah dengan Allah itu didasari dengan kasih sayang. Hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nas, juga disandari dengan kasih sayang. Ya. Dasarnya itu adalah kasih sayang. Kemudian hubungan manusia dengan alam juga ada hubungan kasih sayang. Ini yang kemudian menjadikan Islam itu penuh dengan kasih sayang. Dengan alam ya penuh dengan kasih sayang, termasuk bahkan dalam sebuah hadis itu disebutkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah itu menuliskan seluruh ihsan itu pada segala sesuatu, pada objek apapun. Kita harus tetap berbuat baik. Ya, harus tetap berbuat baik. Bahkan dalam hadis itu disampaikan, ketika kita dalam menyembelih hewan saja, itu harus ada ihsan, harus ada berbuat baiknya. Ya, perbuatan baik ini, ya walaupun itu adalah jadi walaupun di dalam hubungan itu yang paling utama diantaranya lagi adalah bahwa Islam itu sebagai rahmat ya, sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya kaitannya dengan prinsip-prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin itu gambarannya bagaimana? Ketika Islam itu digambarkan sebagai agama yang rahmatan lil alamin, maka prinsipnya adalah pertama, manusianya atau umat Islamnya itu memiliki sikap tawasud. Tawasud itu adalah sikap berada di tengah-tengah di antara dua titik ekstrim, ya, berada di tengah-tengah dua titik ekstrim antara yang ke kanan, ke kirian, itu tidak ada yang kita pilih, tetapi kita berada di tengah. Sehingga ketika berada di tengah, maka kita semakin bijak, tidak menyalahkan. Karena kita berada di posisi tengah, tidak memihak pada satu kelompok, tidak memihak pada kelompok yang berikutnya. Jadi kita berada di tengah. Inilah sikap yang paling baik, ya, sikap tawasud bahwa Islam itu sebagai rahmat. Sehingga kita mengayomi kelompok yang lain, yang satunya, dan yang satunya lagi kita ayomi juga. Itulah Islam. Saling menghormati, saling menghargai perbedaan, oke lah, sebuah hal yang niscaya. Tetapi bagaimana sikap kita, apakah kemudian dari dua perbedaan itu kemudian kita saling menyalahkan dan kita memihak pada satunya, yang lainnya tidak kita pihak, apa kita jadikan sebagai tokoh yang memihak, atau bagaimana? Ya kita harus berada di tengah. Kita harus berada di posisi di mana kita ini sebagai sosok ya, umat Islam yang senantiasa memegang prinsip Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian sikap i'tidal. Sikap i'tidal itu sikap adil, yang mana siapapun yang bersalah, kalau dalam gambaran hukum ya, siapapun yang bersalah, kalau sikap adil itu ya dihukum. Ya. Siapapun agamanya, siapapun orangnya, siapapun status sosialnya, yang namanya keadilan itu harus tetap ditegakkan. Ini kalau misalkan hukum ya, masalah hukum misalkan. Ada di dalam pada masa sahabat, ya, waktu masih ada Nabi, ada kasus ya, anak seorang tokoh ya, itu mencuri. Ya, anak seorang tokoh mencuri. Kemudian para sahabat serba salah ini, mau melaporkan anak tokoh yang mencuri itu kepada Kanjeng Nabi. Ini kalau kita laporkan kepada Kanjeng Nabi, pasti Kanjeng Nabi akan menghukumnya dengan memotong tangannya karena dia sudah mencuri. Tapi ini anaknya tokoh loh, gimana ya? Gimana kalau kita lobby Kanjeng Nabi supaya anaknya tokoh ini tidak dihukum oleh Kanjeng Nabi? Nah, itu. Akhirnya siapa kira-kira yang berani? Akhirnya diajukanlah Salman, ya, sahabat Salman untuk melobi Kanjeng Nabi
agar supaya Pak Kanjeng Nabi tidak jadi menghukum anaknya tokoh yang mencuri ini. Setelah itu menemui Kanjeng Nabi, ya, setelah menemui Kanjeng Nabi, Salman menjelaskan Kanjeng Nabi, ini sebenarnya ada kasus anaknya tokoh mencuri, ya, ada anaknya tokoh mencuri, tokoh besar Kanjeng Nabi. Jadi kami mohonlah dispensasi, mungkin bahasanya gitu ya, minta dispensasi supaya ini kan anak tokoh, ini kalau misalkan betul-betul dihukum, ini akan heboh ini, ya, dunia dunia ini akan heboh, akan ada berita yang sangat besar, dan kita tidak mau kalau itu terjadi. Nah, itu sehingga mohonlah untuk Kanjeng Nabi agar supaya memberikan dispensasi terhadap anaknya tokoh yang mencuri ini. Kanjeng Nabi tegas, ya, tidak bisa. Kalau anak saya, putri saya, Fatimah mencuri, akan saya potong tangannya. Itu apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Ini berarti Kanjeng Nabi mempraktekkan sikap adil dalam hukum, ya, dalam hukum, ya, sikap adil. Sehingga apa? Sehingga yang salah, ia salah, siapapun itu, ya, siapapun orangnya, status sosial apapun, kedekatan dengan penegak hukumnya seperti apapun, yang namanya salah tetap salah. Jangan ada kolusi, ya. Kalau itu keluarga sendiri, kalau itu saudara sendiri, akhirnya tidak dihukum. Tapi kalau orang lain dihukum, ya. Atau kalau orang kaya hukumannya sedikit, kalau orang miskin hukumannya banyak. Kalau itu pejabat agak santai, tapi kalau itu rakyat bawah ditekan. Nah, itu. Sehingga hukum tidak boleh kemudian ada tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, itu kalau dalam hal hukum, ya. Sehingga Islam itu rahmatil alamin. Siapapun itu mendapatkan hak-haknya. Ya, siapapun itu akan mendapatkan bagian-bagiannya. Kalau yang bersalah ya salah, kalau yang tidak bersalah ya tidak bersalah. Itu jangan kemudian dibalik. Termasuk jika misalkan ini ada kasus, ada seorang tokoh agama Islam misalkan, kiai atau siapalah, ya, ulama gitu, ya, sedang nyupir mobil, misalnya ini gambaran saja ini, nyupir mobil sendiri, terus kemudian dengan kecepatan sekian gitu, ya, tiba-tiba entah kenapa tokoh agama Islam ini banting setir, misalkan gitu, ya, banting setir, akhirnya melewati trotoar. Nah, ternyata trotoar di atas trotoar itu ada tokoh non Muslim, misalkan pendeta, misalkan gitu, ya. Kita ambil contoh saja pendeta. Nah, pendeta sedang jalan di trotoar. Kira-kira pendeta yang jalan di trotoar ini kan salah apa tidak? Itu kan benar. Dalam artian dia berjalan di tempat yang sebenarnya untuk jalan, yaitu di trotoar. Nah, berarti kalau kita lihat yang salah itu adalah kiai, ya. Yang salah ini adalah tokoh agama Islam yang mungkin nyupirnya tidak hati-hati atau kecepatannya tidak diatur dengan baik, karena itu adalah tempat yang mungkin berbahaya, mungkin sudah ada tanda rambu-rambu hati-hati, jalannya berbelok, jalannya tidak lurus atau bergelombang dan lain sebagainya, itu sudah ada tanda hati-hati tapi tetap aja tidak hati-hati misalkan gitu. Berarti kan yang salah yang tokoh agama Islamnya. Nah, kita kira-kira ini berani apa tidak kemudian secara sikap adil kita salahkan tokoh agama Islam dan kita benarkan tokoh non-Muslim itu. Kalau dalam Islam, kalau yang salah, salah tetap. Ini namanya Islam yang rahmatul alamin. Sehingga dari sini kita akan memunculkan sikap-sikap lain dari sini, yaitu sikap tasamuh itu toleransi, kemudian ada sikap tawazun, seimbang, ada musyawarah, tidak secara otoriter kita langsung mengklaim, tidak kemudian langsung memutuskan tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Itu adalah rahmat. Mungkin ada pihak lain yang punya pendapat lain, ya, atau pihak lain yang kemudian punya analisis lain, itu bisa masuk. Ya, itu adalah sebagai Islam rahmatul alamin. Kemudian juga inti ajaran Islam itu adalah jalbul masolih dan darul mafasid. Inti ajaran Islam itu adalah menarik kemaslahatan dan menolak bahaya. Sifatnya itu adalah segala apapun yang itu bisa ditarik kemaslahatannya, bisa diambil kemanfaatannya, maka di situ ada ajaran Islam.
Tetapi segala sesuatu yang itu bahaya, ya, itu bukan ajaran Islam. Tetapi untuk menolak bahaya itu berarti ajaran Islam. Ya, inilah sisi dari dua sisi yang inti dalam ajaran Islam, yaitu bahwa Islam itu selalu membawa atau menarik, mengambil segala kemanfaatan dan kemaslahatan dan menolak segala macam bahaya. Makanya hukum Islam itu tidak lain adalah untuk adanya hukum itu tujuannya adalah untuk memberikan kemanfaatan, untuk memberikan kemaslahatan. Ya, tidak mungkin adanya hukum itu kemudian untuk membawa bahaya, itu nggak mungkin. Karena intinya ajarannya seperti ini, ya, yaitu jalbul masolih, menarik segala kemaslahatan, kemanfaatan, dan juga darul mafasid, menolak segala macam bentuk bahaya. Nah, ini yang kemudian menjadi inti ajaran Islam.